Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Retno. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Yang pertama ada ciri-ciri sumber daya alam, yang kedua apresiasi terhadap hasil karya seni kolase, yang ketiga mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara, dan yang keempat menjelaskan hak dan kewajiban merawat tumbuhan. Ini ada pembelajaran IPS. Ciri-ciri sumber daya alam, yaitu salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan juga ada di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, yang pertama ada padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena ia membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng itu disebut dengan sengkedan. Yang kedua ada teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran SBDP, apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga. Ini ya, ini adalah contoh hasil karya kolase. Contoh apresiasi hasil karya kolase. Kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Praktek wawancara sederhana. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, pertama, pilihlah narasumber sesuai topik. Yang kedua, buatlah janji pertemuan dengan narasumber. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat, berlatihlah wawancara agar lebih paham. Dan yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, kita harus perkenalan diri. Yang kedua, mulai dengan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Yang keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Kelima, catatlah atau rekamlah pembicaraan wawancara. Yang keenam,
hindari menyela penjelasan narasumber. Ketujuh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang kedelapan, catat informasi yang penting, ya. Hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara, yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua meminta maaf jika ada yang kurang berkenan, ketiga memohon diri dengan sopan. Ya, itu dia bahasa Indonesia. Kita sekarang masuk ke pembelajaran PPKN. Hak dan kewajiban dalam merawat tumbuhan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita juga harus memperoleh hak untuk menikmati buahnya yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Itu ya, hak dan kewajiban dalam merawat tumbuhan. Nih, tugas kalian catat di buku, pena, tulis ya yang rapi tulisannya supaya ibu guru jelas nanti ngoreksinya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, tuliskan sikap bijak yang dapat dilakukan warga masyarakat terhadap tanaman padi. Yang kedua, mengapa kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman padi? Yang ketiga, tuliskan syarat-syarat membuat pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara. Yang keempat, berikan 3 contoh hak warga masyarakat terhadap tumbuhan. Yang kelima, kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan. Ya, itu tugas kalian ya. Tulis di buku pena. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.